orang tua saya bilang bahwa seperempat masa depan saya hilang karena saya masuk IPS. Apakah benar dunia itu hanya milik orang-orang IPA? Seperti gitu. Percakapan apa saja yang terjadi? Kenapa anak itu suka memilih-milih makanan? Misalkan bapaknya kalau dari luar kota, hiji menu bapaknya, hiji menu ibunya. Kan ada seperti itu. Kita kan tidak bisa memutuskan dengan begitu saja, misalnya umur 18 tahun. Aku keluar dari satu keluarga ya. Karena mungkin dia mengalami trauma itu. Memang benar Mbak. Kalau walaupun saya belum terobsesi untuk menjadi seorang bapak dan rumah tangga. Karena semenjak membaca bukunya Momong itu ternyata berat ya. Jadi pesimis. Ya enggak pesimis ya. Belum siap aja. Memang untuk menjadi seorang orang tua itu memang bebannya agak berat. Dalam artian tidak hanya mengajari anak secara pengetahuan, secara kognitif, tapi juga hal-hal yang mungkin yang disampaikan tadi Mbak Setia, belajar agama, belajar bersosial dan mengenal lingkungannya yang lebih utama gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja saya bertanya pada dua pembicara. Obrolan parenting itu sangat menarik karena itu yang membentuk kepribadian kita dari sampai besar nanti, seperti itu. Nah, yang saya tanyakan itu ketika anak-anak yang tadi Mas tadi bilang salah asuhan tadi ya, salah asuhan kayak apa ini. Mungkin semua audiens di sini juga pernah mendapatkan luka masa kecil, masa lampau. Misalkan dulu sering dibentak ayahnya, sering dibentak ibunya, dan lain-lain. Nah, tentunya itu akan membekas sampai dewasa. Mungkin kita menjadi takut berargumen, takut berpendapat, takut memilih, takut memutuskan dan lain sebagainya. Nah, menurut kedua pembicara ini bagaimana menyembuhkan luka masa lalu itu? Jadi berkaitan dengan memang ada luka lama. Jadi yang dialami anak itu kadang terbawa sampai ketika dia dewasa, bahkan ketika dia berumah tangga juga. Nah, bagaimana dari Mbak Setia? Monggo. Lebih ke treatment ya Pak. Ini pertanyaan yang sulit lagi ya. Menyembuhkan. Ini berarti orang dewasa yang tidak lagi menjadi anak-anak. Dulu pernah menjadi anak, tersakiti. Bagaimana menyembuhkan orang dewasa ini ya? Bukan, menyembuhkan luka pengasuhan itu. Jadi iya, yang terluka ini berarti orang dewasanya. Yang terluka ini orang dewasa dan ketika posisinya dia sudah punya anak tapi lukanya itu belum sembuh. Maka dia harus melakukan pengalihan ke anaknya. Aku yakin sih dia harus melakukan hal yang berbeda dari apa yang dulu dilakukan oleh orang tuanya. Beberapa ini mungkin agak marak ya kalau teman-teman menonton drama Korea atau film Korea. Kayaknya kesehatan mental, pengasuhan masa kecil itu menjadi tema yang sangat aktual banget. Karena itu peristiwa hari ini dan banyak justru yang mengangkat itu negara-negara yang maju, padat, individualitasnya semakin tinggi karena produktivitasnya juga tinggi. Kalau di Indonesia kayak kita dibentak-bentak pun menjadi orang yang sangat kuat gitu. Maka dia harus melakukan pengalihan ke anaknya. Mungkin aku tidak tahu contoh kasus luka ini kan sangat besar dan luas ya. Aku tidak tahu yang kamu maksud itu luka, entah itu luka bahasa atau secara fisik atau ke mental. Kalau aku paling banyak mungkin yang kita derita itu kayaknya bahasa yang berpengaruh ke mental. Karena aku merasa orang tua zaman dulu biasanya memiliki cara berbahasa yang berbeda dengan orang tua hari ini. Kalau yang dulu mungkin akan cenderung
mereka ingin didengarkan anaknya. Maka hari ini untuk mengatasi luka itu, maka dia harus belajar mendengar. Dan belajar itu dari pertanyaan-pertanyaan. Seorang anak yang bertanya kepada orang tua biasanya dianggap terlalu banyak bertanya, itu biasanya dianggap cerewet, ngeselin, ribut. Itu biasanya orang tua tidak terlalu suka pertanyaan. Dan anak-anak sangat menyukai pertanyaan. Jadi itu, padahal bertanya itu cara membuka, cara anak itu ingin berdialog, cara dia ingin didengarkan orang tua, dan bagaimana orang tua nanti akan mengapresiasi apa yang dia katakan. Jadi mungkin dari hal kecil itu. Untuk luka yang lain, bisa saja dia harus menerapkan ini, pengasuhan yang benar-benar berbeda. Cara dia mempersepsikan anak, bahwa anak itu bukan benda, bukan sesuatu yang dia miliki sepenuhnya. Maka dia harus menganggap anak itu sebagai seseorang yang bebas, bukan yang dia miliki, sehingga dia berhak mengatur, berhak mengontrol. Karena ikatan anak dan orang tua itu kan berlangsungnya sangat lama banget. Kita kan tidak bisa memutuskan dengan begitu saja, misalnya umur 18 tahun aku keluar dari kartu keluarga. Karena mungkin dia mengalami trauma itu, entah luka-luka yang aku tidak tahu jelasnya itu luka semacam apa. Tapi ada buku yang bagus terbitan BIP, Seni Berbicara dengan Anak. Itu kemarin aku membaca sekilas, itu sangat bagus. Jadi itu bukan trik-trik isinya, tapi dia banyak mengambil kasus sehari-hari. Misalnya ketika makan, apa yang terjadi antara dia, si anak dan keluarga itu dengan anaknya. Percakapan apa saja yang terjadi, kenapa anak itu suka memilih-milih makanan. Atau misalnya kejadian lain, selain makanan juga dibahas masalah pertanyaan atau cara mengatasi kesedihan. Itu salah satu buku contoh buku yang agak berbeda dengan cara orang Indonesia menulis. Kalau orang Indonesia menulis buku parenting, itu aku agak tidak percaya. Karena isinya biasanya menggurui, ngadan-ngadani. Itu berbeda dengan cara Amerika, biasanya banyak banget cerita dan itu detail. Misalnya ketika makan, kenapa kamu tidak mau makan ini, memilih apa? Dan biasanya di sana akan diputuskan. Kalau anak-anak itu kan biasanya yang dulu termasuk aku akan memakan apa yang disediakan oleh ibuku. Aku tidak bisa memilih. Misalnya hanya ini saja, anak iki ya dipangan. Dan itu berlangsung lama. Dan yang hari ini kan masalah makan itu sangat cukup krusial di beberapa keluarga. Misalnya ibu yang gelisah karena anaknya tidak mau makan atau makannya sedikit, atau ketika makan dia harus muteri 1 kilometer dulu keliling kampung, apalagi anaknya gelem maem atau tidak jalan-jalan suwe. Nah itu ada hal-hal detail yang bisa kamu miliki. Aku merekomendasikan kamu besok ke Togamas atau Gramedia beli buku itu. Judulnya apa, Kak? Seni Berbicara kepada Anak. BIP. Kalau tadi Mbak Sita merekomendasikan buku itu, saya juga punya rekomendasi buku yang menarik. Drama anak kita. Drama anak kita judulnya. Alice Miller Bu ya? Nah, Alice Miller nah itu menggambarkan seperti yang tadi kita bicarakan, bahwa saat usia anak itu kena gitu ya, traumanya rampung, sampai dia ke pengasuhan dia akan memutar ulang apa yang dia alami begitu. Kebanyakan memilih itu. Kalau tadi Bapak saya alihkan gitu angel loh. Kerap saya dikritik oleh istri saya, oh Jojo sih mbok alami biyen Mas. Jadi mbok alami ning mbok tumpake ning anakmu gitu. Istri saya mengkritik saya seperti itu. Loh, susah. Ini saya kasih gambaran yang tidak abstrak ya. Saya anak pertama, saya mengalami ya orang mengatakan sekarang orang tua itu kan tidak ada yang pilih kasih ya. Saya merasakan pilih kasih gitu. Menurut saya waktu itu. Nah itu karena adik saya itu di usia TK itu terkena kanker darah. Bayangkan yang orang kanker darah itu harus perhatian, semuanya harus full ke anak. Kalau enggak, yombo, mau ketulungan Dora. Padahal anak wis ketulungan itu ya keajaiban orang mengatakan karena berapa puluh persen, 90% itu orang ketulungan meninggal itu. Dan kakak saya almarhum SMP itu ya orang ketulungan, gara-gara wis tekan sumsum tulang di belakang. Ya wis ra iso ketulungan gitu. Adik saya sekarang divonis tidak kena lagi, hanya sembuh total gitu. Nah itu saya mengalami.
Mulai sekolahnya gue ibu nggak ada orang. Ibu saya ke rumah sakit. Jadi gue jam 12 kita kon. Ini dulan sih aku nanti. Saya merasakan kesepian betul. Sampai usia saya lulus dari SD, SMA bahkan. Itu saya menemukan diri kesadaran itu protes terus ke orang tua saya. Begitu saya kelas SMA lulus itu baru dikasih tahu. Orang tua saya bilang maaf ya Le, pembina tak ngeneke gara-gara adikmu ini butuh mari. Itu setelah vonis adik saya divonis SMA lulus itu vonis adik saya sudah tidak lagi kena kanker darah, nggak perlu kontrol lagi. Itu baru orang tua saya bilang ke saya. Bayangin apa yang amat preman tahu tuh. Akhirnya dikandani bahwa ternyata gue digonokin loh gara-gara itu. Ayo nganyel itu. Wah itu trauma. Nengani itu secara apa batinnya itu kena sekali. Dedek itu. Apalagi usia saya waktu itu belum usia lepas dari sekolah dasar ya, belum lepas dari sekolah dasar belum. Akhir kelas kelas telur. Dan itu berdampak sekali ke saya. Saya tidak tahu di luar sana berapa orang yang mengalami perlakuan seperti saya. Misalkan bapaknya kerja di luar kota, hiji melu bapaknya, hiji melu ibunya, kan ada seperti itu. Nah itu bagaimana menyembuhkan susah sekali. Dulu saya dimarahi betul ketika saya diterima di IPS. Bayangkan loh, diune-une tak wis coba-coba ini pairan di masa depan. Wis gagal, wah mau darah. Dingonoke lho. Untuk aku biasanya di trauma healing. Saya sendiri di trauma healing. Wah, aku orang muda trauma healing kayak dia mana nggak tahu. Saya nulis di catatan harian. Orang tua saya bilang bahwa seperempat masa depan saya hilang karena saya masuk IPS. Apakah benar dunia itu hanya milik orang-orang IPA? Sampai kayak gitu. Oh, suratnya gue nek biasa tak simpan ngono tak pikir dari sejarah. Dilelah kok ya luput lho, diluwake mbok kurang ajar ibu gue. Wah, ibuku waktu itu saya bilang, "Bu, mbok tolong jangan dihancurkan dulu." Aku bilang begitu. Tapi ya wis ibu, wis ngapa-apa inggolnya rongsok kayak. Padahal yang ngono kenangan yang ngono lho. Aku nulis trauma healing itu kayak gitu itu. Rapot saya waktu itu ditipek loh. Ning guru IPA aku, mbak tahu kleru biji apa piye lho. Ditipek ketok banget aku. Iki guruku sing piye apa piye. Jadi kalau entar sewidak apa piromu di PKP-ne aku radong. Wih, gurune kleru biji apa piye apa. Diune-une ke wong tua aku, bapakku. Jadi kayak gitu kayak gitu. Kamu nggak masuk IPA itu seperempat masa depan gagal. Bayangin aja SMA orang muda apa-apa waktu itu. Di ngono di sini aku gagal motor ngono to. Lah menyebutkan piye? Ndelala aku itu punya trauma healing itu tadi. Bisa nulis gitu. Terus akhirnya berdamai dengan IPS ya. Nih IPS yo santai, ranking loro senang banget bapakku. Coba nih ranking loro, nyung meneh. Ah sembuh. Itu pengalaman saya waktu ke psikologi gagal ke psikologi gara-gara orang ada duit. Oh jadi psikologi bapak orang duit. Kenapa itu? Nah gejala-gejala seperti itu semoga saja anak saya tidak sampai mengalami prinsip yang saya alami itu loh. Wah, pasti pahit tenang. Itu menjadi apa catatan bagi saya begitu. Nah kalau soal apa marah dan sebagainya itu ada beberapa yang berkesan. Misalnya soal mencuri ya, pelajaran mencuri itu saya dapat dari bapak saya. Bapak saya itu waktu saya mencuri yang ben nak degil-degil wong maling, jadi maling tenan aku nek lagi cilik iki. Jadi maling gara-gara paling sederhana. Pas dolanan ini cah seneng dolanan anak biasa tuh. Nekeran terus teplekan kan. Model plek. Menang di lho dah gitu. Tak colong kok. Mune Pak Diku. Pak Di ini anak to. Nah, mune masku lah. Masku ponakan. Tak colong awan-awan ora ngomong colong. Pak Diku ngerti jadi bingung lho ditekne bae. Ping 4 muncul. Ping 4 muncul kan bahaya to. Nah, Pak Diku ngomong karo bapakku. Kayak anakmu maling lho. Ajarono. Apa yang diberi bapak saya? Kempol saya itu dijuit sampai abang. Ya urung abang urung leren dijuiti. Padahal aku waktu itu cah cilik ya, orang muda wop. SD loh. Dijuit kempolnya nek urung abang urung leren. Nek aku main minggat melayu loh, nek aku main mungkin sekarang kan kayak gitu ya. Nah aku kalau orang tua iso ngono ya kayak gitu. Terus tak tombo kan. Setelah merah sudah. Akhirnya saat itu juga saya memahami, oh ini barang keliru gitu. Gak boleh dulu. Tapi cara ayah saya mendidik itu ya keliru no. Tapi saya menyadari berkat itu saya jadi sadar, oh mencuri itu gak boleh gitu.
Nah, saiki caranya mungkin beda ya. Ya tukoke lah piye caranya mau tangke mau piye gitu kan. Tapi begitu saya oh iya. Kok yo kejem ya beda. Jiwe to rek. Ya orang abang orang lereng ini bayang lah. Kayak abangnya kapan rambut dan kulitnya wong beda-beda. Wis saiki kok KDRT mamane to. Saiki modele wong ning kota lah sing KDRT, lapor ke bapakne. Anak saiki lho mungkin bisa tahu kayak gitu itu. Ya itu susah menyembuhkannya. Tapi gimana kita ya, seperti Mbak Setia tadi berpaling dan ke yang lain itu, ya itu tadi susah-susah gampang. Tapi memang harus dialihkan. Nek enggak ya masake anaknya dhewe seperti itu. Nah, tapi dunia anak-anak sekarang kadang-kadang juga dilematisnya begini. Kita mau ngomong nggak mau HP, mau tuannya pegang HP. Kita nggak mau pegang HP, mau anak-anak yang lainnya. Doanya mamanya ke HP. Nah, ini masake anak itu kan teman-temannya pegang HP ya. Dia kan mau pulang itu kan lapor ya, mau main apa. Ya wes. Dalam wajahnya main HP ya dia harus main HP. Misalnya seperti itu. Nah, terus televisi misalkan godaan-godaannya di sekitar kita itu kan bagi saya menjadi sangat terbatas. Padahal seperti yang dikatakan Pak Setia, ruang tadi kan ruang anak dulu kan bebas sekali ya. Yo ning kali, yo ning di mana. Kita sekarang nggak boleh. Maksudnya kita dibiarkan ning kali. Nggone iki ra mudeng. Kelingan biyen zaman adikku colong demit. Hilang ra ngerti parane, ayo mumet ta. Dikentongi kan, hubungi. Ketemu ning lho. Lah wis kok lali to. Wis kaya wong meneng wae. Cedal lagi iso ngomong. Dan enggak tahu sekarang mungkin kita enggak tega ya anak kita kon ning apa kono pada pinggir desa sekali itu. Anak yang ngerti hati-hati jane gitu. Tapi kita enggak bisa sebebas dulu orang tua kita membiarkan itu kan gitu. Ini jadi soal sekarang. Nah yang tadi saya nyinggung televisi, tontonan kita itu anak-anak itu sekarang kadang-kadang tontonan film anak-anak itu nggak ramah gitu. Saya apa? Tadi sing berbasis agama, Riko, uru-uru diajari dalil macam-macam. Sampai yo waktunya anak dikon dalil ngono kuwi. Wah, gurune dijalili ya kapok, wong tuane dijalili kapok kuwi. Lah tontonane ngono kuwi kadang-kadang itu belum waktunya. Nah, ada yang berbahaya lagi selain daripada itu yang itu perang-perangan Power Rangers lho. Isinya perang-perangan toh. Tontonan sing memungkinkan itu liane sinetron. Sinetron saya meneh kaplok-kaplokan teman-teman ada di kujur gitu. Jadi medeni meneh gitu. Tapi kalau nggak ditontonkan itu jadi piye nek ditontonkan juga gimana? Akhirnya mereka imajinasinya perang-perangan. Wah, jadi bingung juga gitu. Itu problem kita juga. Mau mendongengkan anak, oke lah mendongengkan, tapi kan nggak terus-menerus didongengkan. Kadang anak saya yang nomor 2 itu bawa boneka itu, kucing itu. Pak cerita. Pas mentok ceritanya mentok tenan. Ya udah cerita si Ciloro iso ya mungkin ya, tapi pas mentok cerita bingung juga ya cerita apa meneh. Jadi walaupun mungkin kita dengan mudah mengatakan gampang cerita iki ya, nggak semudah itu. Ya ada buku cerita nanti buka cerita itu peristiwa yang mungkin tidak terjadi di orang tua saya dulu gitu ya. Tapi mungkin orang tua saya dulu mungkin cerita majalah Bobo ya, tapi saya ini majalah Bobo kan rada angel mungkin. Yo nek gelem goleki ya ketemu, tapi kan ora semudah dulu, seoplahnya dulu, segampang dulu. Di kanan kiri sudah dapat gitu. Ini kadang kendala juga bagi kita. Misalnya kayak audio mungkin juga mungkin. Jadi kita orang dua audio ini misalnya. Nah, itu beberapa soal-soal yang mungkin kita mau menghindari seperti orang tua kita dulu, tapi mau seperti apa itu di daerah sekarang masih agak susah gitu. Seperti itu dalam hal edukasi gitu. Nah, penyembuhan trauma aja kadang-kadang misalnya susah-susah ya awake dhewe. Nek ora yo iso kebaca itu. Susah. Saya ini masih agak susah untuk bahasanya ringan tangan gitu, pak gitu kan ya. Bahaya. Walaupun karena tulisan-tulisan saya kayak ngono kadang di praktek itu ya kayak kadang-kadang nggak bisa semudah kita berteori, bernulis ria gitu. Nggak semudah itu. Misalnya walaupun bokong ya, anak saya cewek sing nomor pertama tak dulu nih. Istri saya sih ngomong. Walaupun bokong ya, ini kok rai kan mungkin ya. Pokoknya gue ya kok jalanan lah bercanda dulu tuh. Pokoknya
Soalnya anakku ya nangis itu biasa tuh ya, jadi gojekan, tapi ibunya nanggapnya wah terus heboh. Itu walaupun nggak bisa dua kena beda, dupak beda ya, guru tak nul. Ini kan apa ya? Refleks yang bisa orang-orang refleks yang kadang-kadang nggak bisa dihilangkan sepenuhnya. Nah, ketakutan saya jadi ketika ingat seperti itu, ketika ingat peristiwa yang di Surabaya itu, Kompas memuat di halaman pendidikan, dijeblosin temboknya pengen 10, ya mati, ya bahaya loh, tapi ya meneh, mungkin saking stresnya ya, mau lanang atau nyekel bayi itu ya. Biasanya ngamen, begitu kok nyekel bayi, guru-guru mboke kerja laundry itu untuk gawean mungkin ya. Biasanya kan ngomong mungkin karena kebutuhan dia harus terpaksa mencuci keliling itu. Ya wis seperti itu. Bagi saya itu. Dan di drama anak-anak kita itu penyembuhannya susah karena tesisnya dia begitu kena di masa-masa dasar sampai dasar aja ngulang meneh seperti siklus itu. Nyetopi angel gitu. Hanya seberapa persen yang akan berhasil begitu. Tapi seberapa persen itu pun dengan bekal pengetahuan ya. Wis demo dasar ya maca-maca buku parenting. Soalnya kan kita sekarang parenting pengasuhan itu kan milik psikologi tuh, milik anak psikologi, milik anak cah FG. Nah orang kan ngapa baca buku parenting gitu ya? Ngapa baca buku pengasuhan? Kan gue ngapa ya? Yang grupnya kayak gitu. Karena grup Telegram itu banyak sekali. Grup Facebook, Telegram. Hei mom, anakku umur sebenarnya dong, sama aku piye mau kayak caranya? Kenapa kok? Padahal ya di buku ada, di mana-mana ada. Masih banyak orang yang bertanya seperti itu. Itu contohnya seperti itu. Kadang-kadang kalau kita saking trader ya, wes apa-apa lah, bablasan. Jadi seperti itu. Saya pernah mendengar pernyataan Pak Toto Harjo itu, seorang konsen di pendidikan, juga salah satu pendiri INSIS Jogja gitu. Banyak fenomena di Jogja ketika kliteh itu penjaraan atau ketika ada orang lewat langsung dipotong lehernya. Nah itu apakah ini juga perlu semacam, kebanyakan ada pendidikan anak, apakah juga ada pendidikan orang tua yang harus diberikan untuk membekali calon pendidik ini, Mbak? Kalau di awal abad ke-20 dulu ada sekolah-sekolah itu biasanya dinamakan sekolah keutamaan istri atau sekolah kepandaian putri. Tapi masalahnya tidak ada sekolah keutamaan suami, itu tidak ada, atau sekolah kepandaian putra itu juga tidak ada. Tapi untuk masa itu mungkin bisa dijelaskan secara politis ada alasannya, karena yang laki-laki kan sudah terdidik, yang perempuan juga perlu dididik, tapi di situ harus masuk hal-hal yang bersifat kerumah tanggaan, itu harus masuk. Caranya nyetrika, nyuci, masak, dan sampai di masa Orde Baru kan sangat gencar ya. Ekstrakurikuler itu biasanya sifatnya sangat feminin, ada jahit, tata boga, apalagi ya? Nyulam atau hal-hal yang bersifat laki-laki keputrian. Jadi kalau ada, apakah ada sekolah untuk menjadi orang tua, itu kayaknya nggak ada deh. Tapi pemerintah kayaknya punya ini ya, semacam kursus pranikah itu. Ya, aku belum pernah ikut sih, dan aku membayangkan itu pasti mengerikan itu loh, karena yang mengadakan negara dan materinya apa gitu loh. Mungkin teman-teman yang pernah ikut nanti bisa berbagi. Karena kalau dulu aku nonton film ngepop Indonesia, mungkin teman-teman juga nonton, Kau, Aku, dan KUA. Ya pernah dengar. Ya, ada yang main Adipati Dolken sama ya itu banyak yang main. Itu ada di situ. Bukan sekolah, tapi semacam kursus untuk putra-putri, para pemuda-pemudi yang mungkin akan menikah. Dan itu yang mengadakan kayaknya bukan negara, tapi semacam lembaga pengajian gitu.
karena yang ngisi di situ ustadz. Dan pastikan di situ anjurannya, misalnya kamu orang yang baik, kamu akan mendapatkan pasangan yang baik. Jadi aku tidak terlalu tahu gitu loh, tapi seingatku agak sulit ya sekolah menjadi orang tua. Ketika seorang istri atau suami, bapak ibu mereka dilahirkan menjadi orang tua oleh anaknya, ya rumah itu yang menjadi sekolah buat dia. Dia justru bukan hanya anak yang sekedar harus diasuh, tapi mereka yang akan belajar menjadi orang tua saat itu. Ajar gendong, ajar sabar, melek wengi, jalan-jalan, itu mereka akan memiliki kehidupan yang baru. Karena hampir bisa dipastikan pendidikan modern hari ini jarang yang mengarahkan orang itu untuk menjadi orang tua, bapak atau ibu yang sukses. Kalau menjadi pengacara, ahli hukum, dokter, guru yang sukses kan banyak. Tapi kalau menjadi orang tua yang sukses, ya itu bisa didirikan itu sekolahnya.